Salam semangat buat semua sahabat seputar info. Sebelumnya seputar info mengucapkan selamat kepada para pejuang CPNS yang sudah lolos SKD dan selamat berjuang ke tahap selanjutnya juga bagi yang tidak lolos tetap semangat selalu. Sebelumnya, dari akun Instagram Biro Kejaksaan telah merilis pengumuman hasil seleksi SKD pada tanggal 23 November 2023 jam 6:18. Kali ini info seputar akan bagikan pengumuman hasil SKD CPNS dari Kejaksaan RI tahun anggaran 2023. Bagi yang ingin download pengumuman link di kolom deskripsi ya. Bagi yang kesulitan mencari formasi yang dicari Mimin bantu ringkas pada halaman performasi. Untuk rangkumannya sebagai berikut. Yang pertama untuk jabatan ahli pertama Jaksa Formasi Umum. Pada ahli pertama Jaksa Formasi Umum yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 474. Dan yang terbawah yang lolos 313, jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 3.934 dari 11.250 peserta tes. Pada jabatan ahli pertama, Jaksa Formasi Umum yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 5-169. Untuk jabatan ahli pertama, Jaksa Formasi Putra-Putri Papua dan Papua Barat yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 384. Dan yang terbawah yang lolos 290, jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 28 dari 108 peserta tes. Pada jabatan ahli pertama, Jaksa Formasi Putra-Putri Papua dan Papua Barat yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 475-476. Untuk jabatan ahli pertama, Jaksa Formasi lulusan terbaik Jaksa yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 461 dan yang terbawah yang lolos 311. Jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 550 dari 922 peserta tes. Pada ahli pertama, Jaksa Formasi lulusan terbaik Jaksa yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 481-504. Yang kedua jenis jabatan yang paling diminati atau favorit pengelola penanganan perkara formasi umum. Pada pengelola penanganan perkara formasi umum yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 488. Yang terbawah yang lolos 410, jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 6.081 dari 116.731 peserta tes. Pada jabatan pengelola penanganan perkara formasi umum yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 521-774. Pengelola penanganan perkara formasi penyandang disabilitas. Pada pengelola penanganan perkara formasi penyandang disabilitas yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 454. Yang terbawah yang lolos 360, jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 171 dari 679 peserta tes. Pada jabatan pengelola penanganan perkara formasi penyandang disabilitas yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 5387 sampai 5394.
Pengelola Penanganan Perkara Formasi Putra, Putri Papua dan Papua Barat. Pada pengelola penanganan perkara formasi putra, putri Papua dan Papua Barat yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 434. Dan yang terbawah yang lolos 322, jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 174 dari 1479 peserta tes. Pada jabatan pengelola penanganan perkara formasi putra, putri Papua dan Papua Barat yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 5417 sampai 5424. Yang ketiga, jabatan petugas barang bukti formasi umum. Pada petugas barang bukti formasi umum yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 473 dan yang terbawah yang lolos 378, jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 3.910 dari 18.508 peserta tes. Pada jabatan pengelola penanganan perkara formasi umum yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 5480 sampai 5643. Petugas barang bukti formasi penyandang disabilitas. Pada petugas barang bukti formasi penyandang disabilitas yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 410 dan yang terbawah yang lolos 286, jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 60 dari 84 peserta tes. Pada jabatan pengelola penanganan perkara formasi penyandang disabilitas yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 6253 sampai 6255. Petugas barang bukti formasi putra, putri Papua dan Papua Barat. Pada petugas barang bukti formasi putra, putri Papua dan Papua Barat yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 408 dan yang terbawah yang lolos 287, jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 60 dari 29 peserta tes. Pada jabatan pengelola penanganan perkara formasi putra, putri Papua dan Papua Barat yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF di halaman 6258. Yang keempat, jabatan penjaga tahanan formasi umum. Pada penjaga tahanan formasi umum yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 482 dan yang terbawah yang lolos 340. Jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 6.595 dari 23.543 peserta tes. Pada jabatan penjaga tahanan formasi umum yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 6261 sampai 6536. Jabatan penjaga tahanan formasi putra, putri Papua dan Papua Barat. Pada penjaga tahanan formasi putra, putri Papua dan Papua Barat yang lolos ranking dan passing grade skor tertinggi 382
dan yang terbawah yang lolos 286, jumlah total yang lolos ke tahap selanjutnya 51 dari 230 peserta tes. Pada jabatan penjaga tahanan formasi putra, putri Papua dan Papua Barat yang lolos ke tahap selanjutnya dapat dilihat pada file PDF dari halaman 7244 sampai 7246. Itulah rangkuman jumlah peserta yang lolos ke tahap selanjutnya CPNS Kejaksaan RI tahun anggaran 2023. Selamat berjuang bagi peserta calon CPNS Kejaksaan RI tahun anggaran 2023, semoga sukses untuk semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan mohon bantu subscribe, like dan bagikan channel ini agar dapat terus berkembang. Terima kasih.